jadi orang Wonogiri teteh mana? Orang Wonogiri. Tahu Wonogiri di mana? Tahu. Di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, ayahku di ini di Solo, orang Solo. Oh, orang Solo. Iya, jauh gak? Ya itu Wonogiri bagian lembab, bagian Kemeringet kalau namanya. Panas kan? Kemarin bagian panas. Oh, dekat sama Solo berarti. Bagian pelosok deket. Ya deketnya 3 jam. Deket dong, 3 jam lah. Ya segituan. Nah, kembali ke buku. Apa nih? Nanya apa nih? Nanya apa ya? Jadi Nisa ini sering lihat kertas, guys. Ya Emang udah kamu? Ya udah. Enggak, aku juga. Ya udah. Lihat juga. Kita lihat dah. Di sini nih. Ya bareng-bareng ya. Mau jawab Kita jawab-jawab sendiri ya, Pak. Gak bener, astagfirullah. Tadi itu sebenarnya mau nanya terkait tekanan, tapi kamu sendiri tuh tadi pas kita tanya kayak ya udahlah, jadi mungkin bisa dikasih tahu kayak bagaimana cara memanajemen rasa kayak stres, perasaan negatif gitu, cara surprise-nya biar kayak Semangat gitu ya. biar nggak apa ibaratnya nggak menguasai diri kamu sendiri gitu loh. Jadi lebih ke mikir positifnya itu gimana? Oke. Jadi kalau manajemen stres itu kan stres karena ada input pikiran yang membuat kita berpikir gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya ini tuh bisa atau enggak? Apakah mau gagal atau kita cemas akan hal itu gitu kan? Kita tantang aja itu pikiran gitu. Ya kenapa harus stres gitu loh? Worst case-nya seperti apa? Ya udah, kalau kita tahu ada worst case di situ, kita bayangin worst case bakal kenapa sih ke kita? Apakah sampai bakal kita itu nggak bisa makan, kita nggak bisa hidup lagi gitu kan? Kita tantang aja pikiran-pikiran kayak gitu. Kalau udah ditantang, udah tuh jadi netralisasi gitu kan. Pikiran negatif kita tantang pakai pikiran positif, jadi netral. Iya. Positif banget. Ingat konsep PH ya. PH bahasa dikasih masam, jadi netral. Harus sih. Terus kita mau plus. Enggak deh, salah deh. Ya. Gitu aja. Tantang aja tuh pikiran. Tapi kan minum monggo. Izin ya. Minum aja, enggak apa-apa. Gitu nih, harus positif jadi orang. Lah emang kamu gimana? Hah? Nyuruh doang, kamu sendiri udah ini belum? Masih overthinking juga. Betul apa betul? Benar. Oh no. Tadi lu nyapa gue jadi lupa ya? Oh iya, kan banyak tuh orang-orang sebelum mau ikut lomba udah ketar-ketir duluan gitu. Kebanyakan mikir kayak tugas banyak gitu. Terus nanti takut kecapean, takut sakit gitu, takut ninggalin tugas. Nah, dari kamu sendiri ada gak kayak pesan buat orang-orang yang mungkin seperti itu, termasuk saya ya ini? Biar kayak udah nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Gitu. Oke. Jadi kita tuh aku nangkap maksudnya ya. Jadi intinya kita mau ngambil porsi seberapa besar sih dari kita lomba, kita organisasi, kita kepanitiaan gitu kan. Ya mungkin setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Mungkin dalam satu hari orang itu bisa lomba 2 sambil prokeran, sambil organisasi. Dan mungkin toleran dengan nggak tidur sampai jam 12 gitu. Jadi itu tergantung orangnya. Berapa sih sebenarnya porsi yang kamu bisa ambil? Jadi mungkin untuk mengetahui porsi itu dulu, itu bisa diketahui dengan eksplorasi. Biasanya pas maba gitu kan. Kita eksplorasi sebenarnya kita tuh semampu apa sih, dan kita tuh terbatasnya di mana gitu kan. Jadi mungkin kalau kita ambil analisis SWOT gitu ya, kita kenali dulu nih trait sama weakness kita tuh di sebelah mana gitu kan. Kalau kita udah tahu, kita bisa memperkirakan, berarti kita udah bisa kira-kira tahu porsi kita tuh sebenarnya amannya tuh di mana gitu kan. By feeling, by intuition gitu. By intuisi, kita udah tahu. Kalau kita ambil 3 kepanitiaan, 3 lomba, gue bakal collapse gitu. Jadi ya udah eksplorasi dulu, ketahui weakness dan treatmo, dan ya udah
mulai aja. Gitu. Yang penting kenali diri sendiri dan tahu kapasitas dari kita sendiri. Ya, gimana. dimulai dari eksplorasi. Sama mulai aja dulu kan. Ya. Mulai aja Kalau dulu. kita mulai kan ada kesempatan tuh. Iya. Iya. 50-50. Kalau kita mulai kan ada kemungkinan 50 gagal, 50 berhasil. Kalau kita nggak mulai zero. Ya. Gak bakal ada kesempatan buat Ya gitulah kalau dari motivator gitu kan kata-kata wis. Nah, berarti kalau misalnya tadi ngomongin antara ada pasti peluang kalah dan pasti ada peluang menang. Nah, dari Iwan sendiri apakah pernah mengalami bukan gimana ya, bukan kekalahan ya, tapi kayak ekspektasinya tinggi nih ikut lomba ini, tapi ternyata wah hasilnya kurang nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Nah, mungkin kalau misalnya pernah bisa diceritain gimana cara kayak bangkitnya lagi gitu. Kan pasti Oke. kalau udah kayak gitu males gitu. Males ya. Nggak tahu juga sih, tergantung orang ya. gitu. Ya. Mungkin ya. Oke. Mungkin kalau dari aku ngelihatnya ada yang bekerja dan ada yang nggak bekerja gitu kan. Kalau mungkin dari aspek bisnis ada yang emang bisa bekerja, bisnis itu ada yang nggak bisa bekerja gitu ya. Kalau memang kita ada suatu ide, di situ ada suatu gagasan, tapi belum ada peringkat atau ekspektasi orang lain mungkin juara satu gitu ya, yang kita bisa penuhi, ya tergantung niat gitu. Niatnya apakah mencari juara, ataukah memang niat kita pengen mengeluarkan ide dari otak ini. Gitu aja. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin niatnya itu sering aku pengen mengeluarkan ide ini semaksimal mungkin, aku tulis semaksimal mungkin aja. Perkara juara ya udah bebas gitu aja. Review oke, koreksi Rosi. Koreksi selesai. Ya udah, kalau emang nggak juara ya tujuanku selesai, karena tujuanku itu untuk mengeluarkan ide aja. Kalau tujuannya yang juara itu mungkin struggle-nya di situ. Iya. Kita naik, jatuhnya dalam. Ya, gitu. Jadi juara ini tuh ibaratnya kayak bonusnya aja Ya, gitu. Berarti emang legowo ya. Tuh Nis, legowo Nis. Ya udah. Tapi kayak dari Nisa sendiri habis ini mau ikut lomba gak Nis? Melihat struggle di lahan penelitian sendiri masih kayak gitu. penelitian di mana tuh? Nggak jauh-jauh, tebak. Aku tahu. Di Jatimulyo. Iya. Udah cocok. Sikat Nis. Bercanda. Iya. Kayaknya enggak sih. Kalau dari Dika, kayaknya dari kemarin udah ada rasa pengen ikut lomba. Rasa ada, cuma mulainya itu loh. Bener sebenarnya kata Iwan kan. Kalau nggak mulai ya apa tadi? Culek. 50-50. Ya, zero. Zero. Emang yang susah tuh mulai Iya. niatnya, ngumpulin niatnya segala macam. Mungkin tergantung sama Oi. sorry. Taruhin dulu. Mungkin tergantung Aman. sama minat juga kan. Minat orang tuh kan nggak semua ke lomba, nggak semua ke olahraga, nggak semua ke ini. Itu aja sih. Beda-beda. Apa Nis? Sini Nis. Oh. Mau tanya juga terkait. Enggak. Kan kamu udah banyak nih ikut kompetisi lomba gitu. Ada nggak dampak yang dirasakan terhadap kayak studi atau mungkin karir yang diinginkan kelak gitu? Udah mulai kerasa nggak dampaknya dari mengikuti kompetisi itu? Oke. Kalau dampak dari lomba ke studi gitu ya, perkuliahan, karena kebetulan aku mengikuti skema PKM riset eksakta yang itu linier dan selaras dengan penelitian di kampus gitu kan. Penelitian ini exactly sama penelitiannya gitu ya. Karena aku mengambil waktu itu tanaman arugula dirancang secara perancangan percobaan yang ada di FP gitu kan, gitu juga. Dan dianalisis dengan perancangan percobaan yang di FP. Dia dibahas ya pembahasan dengan format skripsi gitu. Jadi dengan pengalaman kita start lebih awal di situ, tentunya kita bakal lebih udah terframe gitu ya. Pemahaman terkait materi rancop, pemahaman terkait di lapang seperti apa.
Jadi kepenelitian khususnya bagi skripsi, bagi pemahaman ilmu-ilmu yang mendukung bagi skripsi secara langsung itu sangat membantu. Itu kalau dari studi. Kalau dari karir, karena mungkin karena kalau karir itu luas ya. Kita bisa berkarir di manapun gitu. Mungkin ya oke, kita bisa berkarir sebagai peneliti mungkin. Dengan head start yang berbeda dengan orang, kita memulai duluan penelitian itu yang memberikan lebih banyak pengalaman ke kita dan kesempatan ke kita. Kita udah ready ketika ada kesempatan yang mungkin dikhususkan buat angkatan 21, mungkin seperti itu. Jadi ada head start atau start yang kita mulai duluan dari orang lain gitu. Itu aja sih dari segi pengalaman lapang penelitian. Ya. Apa lagi, Dik? Apa ya? Oh ini apa namanya? Dari berbagai macam lomba yang udah diikuti kan pasti ada banyak lumayan pengalaman ya, pengalaman banyak. Nah mungkin dari kamu sendiri kalau misalnya kan tadi sebenarnya kalau dari Iwan itu juara bonus kan? Iya. Tapi kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang emang ikut lomba tuh pengen jadi juara Pengen gitu. jadi juara, ya. Nah mungkin dari Iwan sendiri bisa ngasih kayak aspek apa sih yang harus diperhatikan biar teman-teman yang mau ikut lomba itu bisa jadi juara gitu. Biar teman-teman yang ikut lomba itu bisa menjadi juara. Iya. Oke. Apakah di persiapannya harus lebih matang atau gimana gitu? Ya. Untuk menjadi juara otomatis kan kita peluangnya bukan sangat kecil. Itu mungkin peluangnya kecil aja, kecil kita ambil kecil aja. Peluangnya kecil aja kalau kita sekedar ikut sekali 2 kali lomba. Ya. Untuk memperbesar peluang itu otomatis kita butuh pengulangan lomba. Ya gigih aja ikut lomba yang banyak gitu ya. Gigih aja ikut lomba banyak dan ikuti polanya. Cari polanya di situ. Polanya seperti apa? Ide seperti apa sih yang mahal di lomba-lomba? Ide seperti apa yang mahal dan bagaimana cara mencari ide itu gitu ya. Ya bagian tahap brainstorming gitulah. Itu mungkin bisa diperhatikan bagi yang mungkin berminat untuk mengejar juara. Ikuti polanya, penuhi ekspektasi untuk menjadi juara di situ tuh seperti apa sih. Gitu aja sih. Kalau pengen juara, penuhi ekspektasi juri, udah gitu aja. Tapi kalau ingin mencurahkan ide sendiri, itu kan mungkin cukup berat bagi orang-orang yang seperti itu, mungkin untuk selalu memenuhi ekspektasi juri gitu ya. Kalau misalnya apa namanya dari presentasinya gitu mungkin. Gimana? Kalau dari presentasi mungkin mengambil beberapa case saja yang sering ditemui ya. The power of point gitu. Ya. The power of point itu kalau di lomba-lomba udah menjadi hal yang harus gitu. The power of point. Jadi jangan hanya membaca kalau presentasi. Dan juga selain the power of point, the power of kita sendiri gitu ketika mempresentasikan. Bagaimana artikulasi, gerak, apa namanya gerak tubuh tuh? Apa ya? Lupa. Gestur. Ya gestur, bahasa tubuh itu diperhatikan. Bagaimana itu bisa tercapai atau biar bisa bagus aspek-aspek itu tentunya ada pelatihan, latihan dengan rutin gitu. Kalau dari Oh ya. Iya oke. The power of point, terus gestur ya oke, terus penguasaan materi karena presentasi kan nggak lepas dari tanya jawab ya. Penguasaan materi. Jadi kalau di lomba-lomba ini mungkin pengalaman di PIMNAS ya. Itu karena pertanyaannya bukan settingan. Ya. Gitu Pertanyaannya bukan settingan. Pertanyaan dari kemarin itu tiga dosen ahli kimia, ahli pertanian sama kedokteran farmasi kemarin yang uji. Itu karena yang uji itu udah ya tingkatnya beda dengan kita semua. Kita harus mau nggak mau paham dengan materi kita gitu. Karena ada 3 bidang tuh kemarin ya pertanyaan banyak yang di luar konteks, tapi alhamdulillah karena pemahaman
yang memang dipersiapkan matang-matang sejak awal kebanyakan terjawab gitu. Tapi kan orang kalau ditanya gitu kan kadang saking nervousnya bisa blank gitu ya. Nah, cara ngatasin biar nggak blank tuh gimana sih? Soalnya pasti banyak banget case-nya tuh yang blank, hilang semua di otak. Jangan nervous. Itu Simpel banget ya. Iya, tahu jangan nervous tapi biar nggak jangan nervous tuh. Oke. Biasanya pertanyaan sulit tuh jawaban paling tepatnya tuh jawaban paling simple. Jangan nervous. Ya. Berarti kalau jawabannya jangan nervous kan ada beberapa syarat. Bagaimana orang itu biar nggak nervous? Bagaimana caranya? Salah satunya banyak caranya mungkin. Latihan nafas, latihan mata, latihan hidung atau apa. Setelah itu mungkin beberapa penelitian ada banyak versi gitu ya. Kalau dari aku ya udah tantang aja tuh pikiran kenapa harus nervous gitu. Kalau aku bisa, misal kalau aku presentasi di sini, aku bisa dapat kritik gitu ya, dapat kritik yang bisa membangun penelitianku sendiri, bisa mengimprove apa yang bisa aku lakukan di bagian lomba itu, ya kenapa enggak, gitu aja. Dan otomatis kalau dari aku sendiri perasaan itu bakal ternetralisir sendiri. Berarti intinya menantang diri sendiri ya? Ya. Ngegaslight diri sendiri ya? Ngegas di pikiran, jangan ngegas di ini ya, gini gitu. Gaslighting terus sampai percaya kalau kita bisa. Kelas. Tapi aku kepo nih, Wan. Kan aku masih awam ya terkait perlombaan ini. Emang dari dasarnya emang males kayaknya orang. Kan ada sesi pertanyaan yang tadi ya, sesi tanya jawab gitu kan. Iya. Nah, itu tuh dijawab kalau misalnya per kelompok itu dijawab per kelompok atau kayak saya mau nanya ke ini yang jawab gitu, Iya. apa gimana? Kalau itu sebenarnya tergantung preferensi dosen penguji. Tapi kalau di lomba itu general. Ya ini kalau di mungkin tanya jawab lain ya, di presentasi lain ya. Ya. Itu kan dosen penguji pengen nanya ke yang ini, baju merah belum nih yang jawab. Biasanya gitu. Oh, gitu. Ya kalau di kuliah kan bisa gitu. Iya, Ya, benar. kalau di lomba ini mungkin ada beberapa perspektif aja ya. Iya. Kalau di lomba itu dijawab kelompok. Siapa yang bisa jawab, gas aja langsung. Berarti nggak ada sesi diskusi dulu gitu ya? Langsung jawab Langsung gitu? jawab. Sesi diskusi ya sebenarnya bisa, tapi waktunya nggak cukup karena waktunya sangat terbatas untuk sesi tanya jawabnya. Emang Berarti- berapa menit biasanya? iya. Seri. Kemarin berapa ya? 10 mungkin tanya jawab dan banyak pertanyaan itu otomatis kan kita harus berpikir spontan di situ kan. Oh, Iya. Berpikir spontan otomatis kita menuntut harus paham gitu kan. Iya, Iya. Iya itu. Tapi ada yang kayak izin menambahkan gitu? Ada? Ada. Oh, ada. Ada. Sama berarti. Baru tahu. Bisa. Iya. Izin menambahkan kalau ada yang kurang bisa. Oke. Tapi ada gak kayak si dosen yang nanya itu, enggak, ini bukan jawaban yang saya mau gitu. Oh enggak. Oh enggak ya. Ya udah berarti ya. Iya, maksudnya itu kan mungkin penolakan yang kurang ilmiah ya kalau di forum ilmiah gitu kan. Kalau Subjektif gitu ya? subjektif. Nggak setujunya kenapa gitu kan. Itu kalau di forum ilmiah harus dibantah. Pikiran harus dibantah dengan pikiran gitu. Iya. Ya. Engkau ngarahnya pada di sini semua. Apa ya? Itu checklist. Di checklist dong. Apa mau dijawab saya jadi belakangnya? Cara ini deh, cara menjaga semangat dan fokus. Cara menjaga semangat dan fokus. Semangat dan fokus. Semangat dalam hal apa tuh? Ya kan dalam menyiapkan kompetisi atau misal dalam kompetisi itu ada proses yang lama, misal sebulan atau berapa bulan. Nah, cara menjaga biar ibaratnya nggak jenuh, tetap semangat dan fokus terkait kayak apa sih yang mau kita tuju di kompetisi ini kayak gitu loh. Ya, oke. Jadi kalau dari cara pandangku sendiri, semangat itu adalah efek samping dari fokus. Fokus itu adalah kebalik. Fokus itu adalah efek samping dari semangat gitu ya. Kalau misal kamu sendiri ya, ini aku analogiin, kamu ngerjain tugas gitu ya, mepet deadline. Ada sebuah motivasi di situ. Motivasi kan biasanya ada dari love,
kita cinta Ai. atau Kelas. Udah aku diem di ujung. kita love gitu kan, atau kita fear gitu kan, kita takut. Takut kenapa? Takut ada deadline. Kenapa? Karena kita nggak dapat nilai di situ, nggak lulus gitu kan. Fear, otomatis kita semangat ngerjain. Kalau semangat menuntut fokus gitu kan. Kita harus fokus di situ. Nah, itu cara pandang aku yang awalnya fokus itu adalah efek samping dari semangat. Nah, kalau di lomba, bagaimana cara biar semangat? Kalau dari cara pandangku sendiri, semangat itu adalah mungkin efek samping dari mungkin sering biasa disebut passion gitu ya. Ada minat kita di situ. Kalau mungkin kebanyakan yang giat di bidang ilmiah itu di drive atau didorong dengan rasa penasaran. Itu mungkin yang mendorong aku selama ini untuk coba ini, coba itu, coba ini. Ikutin aja rasa penasaran kamu. Gitu aja. Kalau dari aku, ikutin aja rasa penasaran kamu, dan kalau emang gak ada tuntutan untuk memenuhi rasa penasaran di situ gitu ya. Mungkin salah satu driven by penasaran gitu tadi ya. Ya udah, kenapa harus mendikte diri sendiri dengan hal yang tidak disukai gitu. Ya udah gitu aja. Drive by your inner energy aja. Jadi kuat. Pertanyaan dulu dong, cuek. Weh. Oh iya. Kan kita ada tanda tangan, tepuk tangan. Berasa rame ya audiens. Oke, mungkin kita udah bincang-bincang banyak ya Dik, Iya. terkait achievement, Betul. cara ini, cara itu, segala macam. Gimana biar nggak nervous, gimana biar nggak blank, gimana cara menjaga semangat dan fokus untuk mengikuti kompetisi. Mungkin ini menutup dari sesi bincang-bincang kita kali ini. Pertanyaan terakhir, harapan dan rencana Ikhwan di masa depan tuh kira-kira seperti apa? Harapan bagian apa nih? Ya, harapan buat diri kamu di masa depan. Ya mau kemana gitu abis ini. Bagian Mau traveling, kenapa? bagian karir, bagian Mana aja, boleh. bagian traveling ya. Oke, bagian traveling mungkin aku pengen keluar Jawa. Belum. Oh, luar Jawa Timur deh. Oh, dalam waktu Luar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya berat udah ding, berarti selain itu aja. Traveling sebanyak-banyaknya aja udah, itu aja. Tapi untuk karir sendiri apakah tetap di pertanian apa? Lihat nanti. Lihat nanti aja. Lebih cocok? Iya benar. Aduh. itu ya. Tapi kira-kira lulus target tahun kapan? Bulan apa? Maunya kapan? Maunya balik. Maunya kan? Maunya kapan? Maunya balik. Ya tergantung target nanti. Kalau ada yang pengen dicari lagi, lulus lama aja. Bisa gitu. Ya. Aku mau lulus lama ngapain? Ya gitulah. Ya. Udah. Ya. Makasih ya Iwan Ya, udah sama-sama. mau hadir di acara Guru FM ini. Sama-sama. Semoga sukses selalu dan sehat selalu Amin. ya. Semoga dilancarkan semua Lancar juga. kegiatannya, kuliahnya ataupun nanti karir di masa depan. Nah, mungkin sebagai penutup ini udah jadi kebiasaan ya Nis ya. Udah tradisi. Jadi habis setelah podcast kita bakal jargon dulu. Oke, Guru FM. Kan iya. tadi kepotong ya. Iya. Aku ikutan jargon ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong Agro FM gokil, Agro FM gokil, Agro FM gokil. Tapi ngomongnya pakai kho gitu ya. Gokil. Gokil. Oke. Oke? Beres. Siap? Ya. 1 2 3. Agro FM Gokil. Agro FM Gokil. Agro FM Gokil. 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 Oke. Makasih banyak Iwan. Ya. Sampai bertemu Sama-sama. lagi. Sampai bertemu Thank lagi. you, thank you, thank you. Ya, thank you.